Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini prediksi untuk Agustus. Jadi adalah pembacaan secara general dan aku nanti bakalan lihat untuk karir dan keuangan di bulan Agustus seperti apa, blessing yang datang seperti apa. Ini adalah Pick a Card Reading. Jadi gunakan intuisi dalam memilih, latih intuisi kamu dengan menenangkan diri dulu. Kalau misalnya sekarang kamu nonton dengan keadaan yang cemas, mungkin kalut, atau bahkan lagi mikirin tentang seseorang atau terobsesi sama sesuatu, redakan dulu. Karena semakin kamu tenang, kamu akan semakin terkoneksi sama intuisi kamu. Untuk kalian yang baru channel aku, hai! Ini adalah pembacaan kartu tarot. Aku juga nanti membaca dengan media Oracle Card. Jadi pilihlah menggunakan intuisi. Bersihkan hati dulu, relax. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan berkali-kali sampai kamu ngerasa tenang. Jadi pilihan pertama ada Amor di sini. Queen of Spade. Gambarnya Cupid. Pilihan kedua ada Knight of Spade. Ada roses. Ada bunga mawar. Pilihan ketiga ada 4 clover. Kunci. Ada Cupid, Rose, sama Key. Jadi, bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Untuk disclaimer lainnya, aku tulis aja di bawah. Dan aku perlu mengingatkan harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan, karena ini untuk collective reading untuk banyak orang. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Sebutkan pertanyaan dalam hati, prediksi untuk Agustus, fokus ke diri kamu sendiri, latih nafas kamu supaya lebih tenang. Tadi yang aku bilang, tarik nafas, tahan, hembuskan, pause videonya kalau misalnya memang membutuhkan waktu lebih lama lagi. Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Aku bakalan langsung lihat secara general apa yang akan terjadi di bulan Agustus. Video. Cupid Justice number 1, Cupid. What will happen in August? Agustus, apa yang akan terjadi? Ace of Swords. Ada the Queen of Cups. Oke. Aku bakalan lihat lagi dari tarot deck yang lain. Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Yang kulihat jelas di bulan Agustus, pertama-tama awal-awal bulan, kamu bakalan banyak menerima informasi. Mungkin beberapa dari kalian sudah menunggu sebuah jawaban atau sedang menunggu sesuatu, informasi. Di sini datang informasinya. Jadi memahami sebuah keadaan. Nah, kamu mengawali Agustus kamu dengan rasa percaya diri kalau aku lihat, karena dari segi pikiran cukup clear. Jadi istilahnya kamu bisa punya rasa percaya diri karena memang kamu punya informasi atau punya pemahaman tentang diri kamu sendiri dan keadaan kamu di bulan Agustus. Yang aku lihat secara logika sangat clear, secara pikiran sangat clear, dan ini diseimbangkan dengan empati, diseimbangkan dengan hati. Jadi perasaan kamu juga aku ngelihatnya cukup tenang di sini awal-awalnya. Yang datang ke dalam hidup kamu di bulan Agustus, terutama di awal bulan, itu kalau aku lihat lebih seperti kayak cinta. Konsep cinta itu bukan hanya dari someone ya. Yang aku lihat jelas adalah cinta dari diri sendiri. Ini cukup strong. Karena energi The Queen of Cups itu cukup memahami gitu. Jadi kalau aku lihat empati dan understanding, ini kadang-kadang kalau misalnya pakai perasaan doang, biasanya suka tenggelam sama perasaan. Tapi karena dibarengin sama logika, kalau aku lihat cukup tenang. Yang datang itu adalah cinta dari orang-orang sekitar, karena kamu mampu untuk memberikan cinta juga gitu ke orang-orang sekitar.
So, secara general, Queen of Cups itu merasa dicintai. Jadi, kalau aku lihat di bulan Agustus, ini penuh dengan cinta dan pemahaman. Untuk kalian sudah berada di dalam satu relationship, kalau aku lihat di sini akan lebih jelas lagi, ada kejelasan. Tapi untuk kalian yang single, kalau aku lihat di sini kayak falling in love with life, lebih seperti kayak jatuh cinta sama kehidupan kamu sendiri, gitu. Nah, energi Queen of Cups itu terutama untuk kalian yang feminine, kamu bakalan lebih sensitif lagi, gitu. Secara perasaan, intuisi itu bakalan lebih sensitif lagi. Cuman, mungkin karena sudah mampu belajar atau punya niat untuk belajar, sensitifnya kamu itu nggak bikin kamu kebaperan atau kegelisahan, gitu. Justru malah memberikan kamu informasi dan istilahnya lebih terang lagi lah keadaannya. Ini bakalan ada kerjasama untuk di bulan pertengahan Agustus, bisa kerjasama dari bisnis atau bahkan kayak kamu belajar dari seseorang, gitu. Dari energi The Three of Coins, kalau aku lihat cukup strong di area karir, jadi lebih fokus ke karir, cuman you build something, kamu ngebangun sesuatu. Nah, sangat penting untuk kamu jujur dalam melakukan apapun, karena kalau aku lihat saat kamu mengaplikasikan kejujuran di apapun yang kamu lakukan, kamu mampu untuk melihat orang-orang yang tidak jujur. Karena kan kita ngebiasakan diri kan untuk melakukan hal-hal yang tulus, hal-hal yang jujur. Jadi kita akan ngelihat ketidaktulusan. Jadi kalau aku lihat di sini, be careful untuk sharing. Jadi kalau misalnya kamu mau buat sesuatu atau bahkan kayak pengen planning sesuatu, be careful aja untuk sharing. Sharing sama orang-orang yang memang supportive, yang happy ngelihat kamu happy, bukan hanya cuma pengen tahu atau kepoin kamu doang, gitu. Nah, Seven of Swords itu biasanya juga keadaan yang sedikit bikin batasan sama orang-orang yang tidak truthful, sama orang-orang yang suka berbohong, sama orang-orang yang manipulatif. Nah, kamu akan melihat itu. Siapa saja yang suka manipulatif, siapa saja yang suka berbohong, atau keadaan yang memang tidak baik untuk diri kamu. Saat dikasih informasi dari semesta, harus mampu untuk menerima itu. Jadi, jangan diabaikan. Karena itu akan seperti kayak penting untuk future kamu ke depannya, gitu. Penting untuk masa depan kamu. Kalau misal kamu toleransi sama hal-hal yang penuh dengan manipulasi, penuh dengan ilusi, yang ada malah logika kamu bakalan berantakan nantinya. Pemikiran kamu bakalan terkabutkan, padahal awal-awal sudah jernih banget pemikirannya. Yang aku lihat di sini juga mampu untuk bisa membalancing sisi baik dan buruk dirimu. So, saran dari aku, hati-hati dalam bertindak juga, hati-hati dalam memilih situasi, memilih pekerjaan, memilih teman, gitu. So, the bottom of the deck, di sini ada The Hermit. Kalau yang aku lihat, mungkin ada keinginan untuk menarik diri cukup besar, gitu. Atau untuk bisa dibilang kayak, kalau aku ngelihat The Hermit itu kayak kura-kura. Kura-kura tuh kadang-kadang kan keluar dari cangkangnya, kadang-kadang masuk, gitu. It's okay kalau kamu butuh waktu untuk sendiri. Make sure saat kamu sendiri, kamu benar-benar disconnect dulu dari dunia luar, agar kamu bisa nambahin energi kamu atau fulling energi kamu, gitu. Kamu bakalan dapat banyak fulfillment, bakalan dapat banyak keadaan-keadaan yang seperti bisa dibilang memenuhi kebutuhan kamu, memenuhi spiritual kamu saat kamu agak narik diri, gitu, membatasi diri. So, aku bakalan lihat what will happen Agustus. Prediksi Agustus. Di sini ada The Wheel of Fortune. Ke akhir bulan, kalau aku lihat, ada banyak keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Terutama untuk kalian yang sedang manifestasi sekarang, terutama untuk kalian yang sedang mengusahakan sesuatu. Di sini, kalau secara gambarannya, ada banyak banget hal-hal yang kamu doakan, mimpikan. Ini yang kemungkinan akan diwujudkan jalannya. Cuman, gini, sometimes manusia itu minta sesuatu, lalu didatangkanlah sebuah masalah, gitu.
apapun yang kamu hadapin, mau itu hal-hal yang nikmat atau masalah, itu bagian dari hal yang kamu minta. Cara untuk ngeraih hal yang kamu minta harus ngelewatin masalahnya dulu, gitu. Jadi, misalnya ada sebuah perubahan yang cukup drastis, itu bagian dari tadi jalan yang kamu minta itu, gitu. Jadi nggak langsung bisa lengkap, nggak langsung bisa skip. Contoh misalnya gini, tujuan kamu di sini, kamu berada di titik sini. Di sini ada problem, ada masalah. Kamu nggak bisa langsung loncat ke sini. Harus ngelewatin ini dulu untuk ke sini. Kalau misalnya ini nggak dilewatin, ini nggak ada. Yang ada malah cabang-cabang. Itu akhirnya bingung lagi. Ujung-ujungnya akan muter ke titik yang sama jatuhnya. Gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada sebuah permintaan yang akan diwujudkan, tapi dibarengin sama tower moment, gitu. Istilahnya apa yang kamu percaya akan diruntuhkan. Kalau aku lihat dari energi the tower moment itu lebih seperti perubahan yang sangat drastis. Kadang-kadang perubahan itu bisa dibilang kayak perubahan pola pikir, perubahan lifestyle, pemahaman. Mungkin kamu memahami sesuatu yang bagi kamu mantap banget dan kamu yakin banget, tapi tiba-tiba duar gitu. Tiba-tiba, oh ternyata palsu nih, gitu. Oh, ternyata nggak bener nih, gitu. Atau tidak baik lagi untuk diriku. Jadi, ini diberikan kesempatan untuk bisa merubah perspektif. Saat kamu mampu untuk merubah perspektif, di sini roda keberuntungan berputar, gitu. Dan kalau aku lihat dari The Wheel of Fortune sendiri, perubahan yang terjadi cukup cepat. Ibaratnya kayak pintu kebukanya cepat banget. Kamu istilahnya kalau misalnya delay atau nunda-nunda terus ya pintunya akan tertutup, gitu. Dari energi The King of Cups, what I see dari King of Cups di sini kalau soal karir ya, ini comfortable kalau aku lihat di karir. Jadi soal karir kalau aku lihat cukup ada kenyamanan, kamu pun ada bisa dibilang ini energi netral yang santai-santai aja, ibaratkan kalau di karir. So, kalau secara finansial, The Wheel of Fortune itu menunjukkan keberuntungan. Jadi, ini bisa datangnya dari apa yang kamu minta itu atau manifestasikan. Beberapa dari kalian mungkin pamornya akan semakin meningkat dari energi The Star. Jadi, kalau di karir, terutama untuk kalian yang contoh bikin project atau kamu in industri yang memang dilihat banyak orang gitu, ini akan semakin cerah gitu. Jadi kalau misal kamu kerja sama orang, kerja sama perusahaan akan sangat melihat dirimu, mengapresiasi diri kamu. Tapi kalau kamu bekerja untuk sendiri, kalau aku lihat ini semakin terang gitu. Jadi ini tergantung dari pekerjaan kamu sendiri, cuman saran dari aku adalah untuk membagi. Kadang-kadang membagi tuh bukan cuma kita kayak kasih rezeki ke orang lain dalam bentuk materi. Kita bisa kasih ilmu juga. So, ini juga ada kayak tanggung jawab untuk diri kamu, membagi ilmumu. Karena di sini dari energi The Nine of Cups, kamu udah punya banyak experience nih, udah punya banyak pengalaman. Kamu mampu untuk bagi itu atau tidak, gitu. So, keadaannya secara feeling at the end of August ini bakal ngerasa damai sih contents kalau aku lihat. Walaupun agak di penghujung bulan ini aku ngeliat ada sedikit hal yang seperti kayak surprise, tapi ujung-ujungnya bakal ngerasa tenang gitu. It's like kamu udah nunggu momen untuk blooming, untuk merekah gitu. Ini ada bloomingnya. Untuk pembacaan percintaan, kalau misalnya banyak yang request, aku bakalan buat di next video. Kali ini aku bacain secara general sama karir dan money aja. Kayak aku bakalan lihat dari oracle card-nya. Kalau aku lihat, kamu akan diperlihatkan apa itu loyalty. Apa itu kesetiaan. Jadi kalau bisa dibilang ini bakalan ditunjukkan mana teman-teman yang setia sama dirimu, yang care sama kamu, care benar-benar care ya, bukan cuma kayak kepo. Dan kalau aku lihat di sini kamu akan ketemu atau ngebangun hubungan yang cukup bisa dibilang strong lah gitu ke depannya, bukan hanya sama someone special, tapi bisa juga sama teman. Also, dari yang aku lihat dari energi The Books di sini, ini mungkin kepintaran yang akan semakin meningkat. Cuman kalau dari The Books itu ini lebih paham lagi soal kehidupan, purpose kamu, tujuan kamu, bahkan tentang diri sendiri. Aku bakalan lihat pesan dari Spirit Guide.
Love and peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing possible at this time. Nih, ini lebih seperti ke pertanyaan ya untuk dirimu. Kalau kamu ada di satu keadaan di mana kamu harus memilih untuk jadi benar atau jadi baik, kamu pilih apa? Kamu harus jawab sendiri dan harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu pilih. Jadi di sini disarankan untuk memilih jalan yang lebih peaceful lah gitu. Ada Gaia Earth Connection, be mindful of the planet, come back to Earth and stay grounded. Ini ibaratkan kayak padi, harus semakin merunduk kalau berisi, stay grounded. Bumi ini sangat akan ngebantu kamu kalau kamu mampu untuk berterkoneksi atau mau untuk terkoneksi. Aku bakalan lihat pesan-pesan untuk diri kamu. I'm open to receive. Jadi bukalah tangan kamu untuk menerima banyak rezeki, banyak hal. Kalau aku lihat ini waktunya kamu buat membuka tangan, buat accepting, menerima. Jadi kalau menerima itu bukan hanya rezeki aja atau dalam hal-hal yang manis-manis aja. Yang tadi aku bilang, kadang-kadang untuk sampai tujuan kita harus menghadapi ujian dulu. Terima juga ujiannya. Di sini ada I welcome miracle into my life. Jadi membuka tangan kamu untuk mendapatkan keajaiban. First it hurt, then it change you. Heal. Ini ada fase healing. Sesuatu yang menyakitkan kamu pasti juga akan merubah dirimu. Cuman kalau kita hanya terpaku sama hal-hal yang negatif aja, kita nggak akan pernah bisa untuk moving on atau berubah gitu. Kita harus mampu untuk ngelihat hal-hal baik dari permasalahan yang datang. What I believe become reality. Apa yang kamu percayai itu yang menjadi realita kamu. Ini bakalan ada perfect timing untuk dirimu. Jadi bakalan ada waktu yang istilahnya it's time for you gitu. Ini waktunya untuk diri kamu. You're doing great, you deserve a star. Jadi kalau aku lihat di sini ada energi Aquarius juga. Yang mungkin itu bisa jadi sangat signifikan. But what I see di sini, ini bakalan jadi simbol-simbol yang bakalan kamu sering lihat di bulan Agustus, simbol-simbol bintang. Kamu berhak untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut, bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua, Roses. So aku bakal langsung lihat what will happen, apa yang akan terjadi di bulan Agustus. Ini adalah prediksi secara general untuk di bulan Agustus, dan nanti aku bakal lihat money and career. Oke. Untuk kalian yang pengen dibacain soal percintaan di bulan Agustus, tinggal komen. Kalau misalnya banyak yang komen, banyak yang minta, aku bakalan buat. What will happen in August for Pisces? Oke, ada the Seven of Swords sama ada the Empress. Oke, awal-awal bulan aku ngeliatnya ini lebih seperti kayak tantangan ya untuk jujur sama diri sendiri sebenarnya. Kadang-kadang aku ngeliatnya banyak dari kalian agak denying dari tanda-tanda yang diberikan gitu. Kamu sebenarnya udah dikasih sebuah informasi atau sebuah kejelasan, cuman ya memang manusia, kadang-kadang kita tuh punya keinginan yang besar, jadi kita denying tentang the truth gitu. Jadi kadang-kadang kita itu terlalu tergantung sama ekspektasi, sementara kita mengabaikan realita gitu. Kamu dikasih tunjuk realitanya, ini lebih seperti kayak disentil gitu. Sentil dikit, bukan belum sampai ditampar. Jadi ini ditunjukkan lah, ibaratkan mana yang benar untuk diri kamu, mana yang tidak benar, mana yang toxic untuk diri kamu, mana yang healthy untuk diri kamu gitu. Jadi kalau aku lihat ini seperti saran menggunakan intuisi secara bijak gitu. Jadi bijaklah dalam menilai, bukan hanya karena keinginan ego aja. Oke. Di awal-awal bulan ada energi the Empress. So banyak abundance, banyak kemenangan sebenarnya, banyak anugerah, banyak rezeki.
Empress itu melambangkan kemakmuran, jadi mau apa aja tinggal ngambil, ibaratkan. Kamu mau ini dan itu sebenarnya udah ada di depan mata. So, kamu mampu untuk menggunakan itu secara bijak atau tidak. Dari energi The Empress sendiri, ini kalau aku bilang, kalau kamu ngomongin soal perasaan ya, awal-awal bulan tuh perasaannya cukup tenang gitu, cukup damai. And di sini untuk beberapa dari kalian mungkin bakalan ngerasain motherly love gitu. Jadi cinta kasih yang tulus, bisa dari keluarga atau bahkan dari orang-orang yang memang cinta sama kamu tanpa pamrih gitu. Ya udah, kasih perhatian, kasih cinta aja. But also, ini datangnya dari kita juga mampu atau tidak memberikan cinta yang tulus gitu. Jadi kalau aku lihat, ini disarankan untuk membagi cintamu bukan hanya sama sosok someone special gitu, bukan hanya sama si dia gitu, tapi juga membagi cinta kamu untuk keluarga, teman-teman, bahkan hewan peliharaan, atau kamu punya tanaman hias gitu, kamu bisa membagi cinta kamu gitu, in everything gitu, ke semuanya. So, di sini ada energi Libra, ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Aquarius, strong di Taurus di sini. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Lalu di pertengahan, aku ngeliatnya lebih seperti karena punya kenyamanan di awal-awal, ketenangan, secara finansial itu ngalir aja gitu. Jadi apa yang kamu usahakan itu bakalan kelihatan hasilnya. Bahkan ini lebih seperti double dari yang kemarin gitu. Jadi untuk bulan Agustus, ini dominannya lebih ke arah finansial dan karir ya. Ini saat kamu mampu untuk ngerelain atau bisa releasing lah gitu. Hal-hal yang memang toxic, hal-hal yang memang istilahnya nggak ada benefitnya untuk dirimu. Ini kan kalau kamu lihat ini kayak dibakar gitu. Jadi ini sesuatu yang kamu relakan lah gitu. Kamu mampu untuk bisa ngelihat hal-hal yang penting gitu. Dan di sini dari energi The King of Coins, tanggung jawab akan semakin besar. Rezeki yang datang dibarengan sama tanggung jawab yang besar. Walaupun rezekinya banyak, tapi tanggung jawabnya akan semakin berat juga. So, ini diminta untuk stay grounded gitu. Tetap bisa untuk jadi utuh gitu. Jangan lose yourself. Jangan kayak bingung. Semakin kamu bingung, kamu akan semakin tersesat. Saat kamu kayak punya rasa comfortable, kamu akan lebih bisa mudah untuk memikul tanggung jawab itu. Dari energi The King of Coins sendiri, what you build sekarang mungkin gak akan kerasa banget ya benefitnya gitu, atau yang kamu usahakan di bulan Agustus, tapi ini buat your legacy juga gitu. Jadi legacy itu bukan hanya warisan, ini bukan hanya, walaupun yang datang ini finansial cukup besar, tapi yang kamu lakukan di bulan Agustus bukan hanya untuk materi, tapi untuk kayak menanamkan kebaikan. Istilahnya kayak kamu nabung rezeki lah gitu. Kamu nabung hal-hal baik lah gitu. Jadi sarankan untuk melakukan hal-hal baik dan melindungi orang-orang sekitar kamu, karena kamu punya power, punya kekuatan, punya kemampuan untuk itu gitu. Ini hasil dari kesabaran juga kelihatan sekali, terutama untuk kalian yang punya bisnis sendiri atau punya usaha sendiri. Yang aku lihat ini terprotek banget gitu apa yang kamu lakukan. So, ini kalau aku lihat untuk kalian yang kerja sendiri dari kemarin gitu, ini ada kerja sama bisa juga, tapi ini lebih seperti kayak akhirnya mendamaikan hal-hal yang berbeda dalam kehidupan. Contoh misalnya ada perseteruan di keluarga, kamu mampu untuk bisa mendamaikan, ya udahlah gitu, kita melupakan sesuatu yang buruk-buruk, memulai sesuatu yang baru gitu. Atau ada konflik yang terjadi di lingkungan pertemanan, ini ada perdamaiannya. What will happen in August for the people? December. Ini kalau aku lihat ada, ya temanya kebanyakan soal karir di bulan Agustus kalau aku lihat.
Jadi untuk hal-hal lainnya itu mungkin nomor sekian ya. Cuman kalau aku lihat secara mentalnya di spiritual ini akan semakin kuat. Jadi itu juga yang akan menguatkan kamu di karir atau menguatkan kamu dalam mengejar karir kamu gitu. Ada perubahan, transformasi, cuman transformasinya aku lihat soal spirituality gitu. Jadi akan lebih kuat lagi. Kamu mampu untuk setting boundaries atau membuat batasan-batasan yang sehat di sini. Ini adalah orang-orang yang punya energi memimpin. Jadi kalau kamu diatur terus sama orang lain, kamu gak akan nemuin potensi diri. So, saran diri aku adalah gunakan prinsip kamu, kuatkan moral, lakukan tindakan atau pilihlah jalan yang memang sesuai sama keinginan dan kebutuhan diri kamu. Gitu. Jadi istilahnya kamu buat sendiri jalan kamu. Gitu. Ini kayak kamu diminta untuk ngambil keputusan sendiri. Gitu. Dari energi The Queen of Cups, yes, ini kayak konsep love. You get love. Cuman kalau aku lihat ini karena memang kamu memberikan kedamaian sih gitu. Kalau energi The Hierophant juga kan menunjukkan kedamaian dari orang-orang yang mungkin banyak perbedaan sama dirimu. Tapi kalau aku lihat di sini, aku lihat ada komitmen. Bisa komitmen di pekerjaan, di karir, atau bahkan ini istilahnya bonding, ikatan yang kuat dengan orang-orang sekitar gitu. Dari yang aku lihat di sini juga ada romance. Walaupun aku nggak baca romance, di sini kelihatan. Nanti di bulan Agustus di akhir-akhir ada konsep romantic gesture atau tindakan-tindakan romantis, tindakan-tindakan cinta dari seseorang gitu. Yang aku lihat di sini kamu punya kesempatan untuk mengerjakan lebih dari satu hal gitu. Jadi saran aku balance aja, moralnya dikuatin, kuatkan rasa percaya diri juga kalau kamu mampu gitu, kalau diberikan sebuah tanggung jawab gitu. Aku lihat bakalan balance secara karir, duniawi, materi secara duniawi, dan spirituality gitu. Oke? Aku bakalan lihat ini kalau aku lihat sebenarnya mungkin dari lifestyle itu bakalan lebih healthy lagi ya, lebih sehat lagi. Jadi kalau kamu masih malas-malasan untuk punya healthy lifestyle, coba diniatkan. Karena saat kamu punya kehidupan atau lifestyle kebiasaan yang sehat, itu akan sangat membantu. Bukan cuma untuk kesehatan, tapi untuk karir. Sini ada wealth, ada kekayaan. Di Agustus, merasa kaya, feeling rich. And then di sini banyak blessing. Sometimes blessing datangnya secara spirituality kalau aku lihat. Jadi kayak dapat ilham atau dapat pemahaman tentang situasi gitu. Ini wealth-nya akan kelihatan secara materi, secara sesuatu yang bisa dipegang, disentuh, atau aset-aset. Ini aku bakalan lihat pesan dari Spirit Guide. Ada Joan of Arc, Voice of Truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution, and speak your truth. Gak kelihatan loh. Jadi diminta untuk melakukan segala sesuatu dengan tulus dan dengan jujur. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya kayak dijudge sama orang lain gitu. Sebenarnya kan mereka nggak tahu juga gitu tentang keadaan kamu, struggle kamu seperti apa. At least you do something for yourself, dan itu juga karena jujur sama diri sendiri. Kalau misalnya ada yang salah, ya salah, bener ya bener gitu. Lady Portia, Divine Order. Bentar. Do what you feel is right, an important lesson is unfolding. Jadi, lakuin segala sesuatu yang bagi kamu benar, yang tadi aku bilang. Gak perlu kayak, oh bagi ini bagi teman aku ini gak benar gitu. Well, teman kamu ya teman kamu gitu, bukan diri kamu. Jadi yang menjalani hidup sekarang kan diri kamu, hidup kamu ya hidup kamu. Peran utamanya diri kamu. Jadi ini diminta untuk melakukan sesuatu yang benar untuk diri kamu, karena nanti ada sebuah pembelajaran yang akan kebuka. This is message for you.
Nobody else is you, that is your superpower. Gak ada orang yang seperti diri kamu, itu adalah kekuatan dirimu. Ada 333 support. Kamu bakalan dapat support dari orang-orang sekitar, dari spirit guide saat kamu membutuhkan. Di sini ada protection, kamu akan ngerasa aman karena semesta memprotek diri kamu atau menjaga diri kamu. Ada cleansing, energi yang tadi aku bilang, kamu membersihkan gitu. Jadi melepaskan diri kamu dari orang-orang atau keadaan yang toxic. Ini saat mendapatkan energi purification atau pembersihan, ya jangan kotor-kotoran lagi. Ini diminta untuk menjalani segala sesuatu dengan niat yang tulus. And then ada love and friendship. Kamu dapat cinta yang tadi aku bilang. Ini bisa dari friendship, pertemanan, tapi juga dari someone. Dan ini akan ngebangun harmoni. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu berlanjut, bisa buku reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo my love, ini akan pilih pilihan ketiga. Jadi aku bakalan langsung lihat what will happen in August. Di Agustus ada apa? Aku bakalan baca secara general apa yang akan terjadi dan tentang karir dan keuangan. Untuk kalian yang pengen dibacain soal percintaan, kalian tinggal komen. Kalau misalnya banyak yang komen, aku buat percintaan di bulan Agustus. Oke? Spread guide angel from all the finances, what will happen? This is number 3. Oke. Ada the Three of Swords, sama ada the Hangman. Oke. Aku tidak akan memanis-maniskan keadaan. Jadi, aku bakalan baca seada-adanya. Dari energi The Three of Swords, awal-awal mungkin bakalan ngerasa kayak ada kekecewaan, gitu. Ini bisa karena ekspektasi terlalu berlebihan atau ada kegagalan, gitu. Kayak ngerasa gagal. But sometimes The Three of Swords itu kayak kamu punya empati yang besar, akhirnya merasakan rasa sakit gitu dari orang-orang sekitar, gitu. Jadi, terlalu tenggelam sama keadaan-keadaan dunia sekarang, mungkin itu juga akan ngebuat kamu a bit depressed, gitu. So, saran dari aku adalah gini, setting boundaries, mana perasaan kamu yang sesungguhnya, mana yang bukan, gitu. Karena kalau aku lihat di sini ada seperti konsep spiritual awakening. Kadang-kadang spiritual awakening itu kayak telur dipecahin, gitu. Tapi yang telur dipecahin kan, di cangkang telur dipecahin itu ada cracking ya, ada benturan gitu. Nah, kalau aku lihat ini yang terjadi. Jadi sedang dibuka, cuman dibenturkan dulu gitu. Awal bulan Agustus itu bakalan jadi bulan yang awal-awal bakalan kayak sebenarnya netral sih kalau aku lihat. Jadi kayak monoton gitu. Mungkin di situ akan menimbulkan kejenuhan. Cuman what I see dari energi The Hangman, ini keadaan ikhlas gitu. Dari sesuatu yang mungkin tidak sesuai sama ekspektasi di akhir-akhir ya di awal-awal Agustus atau di akhir Juli, ini akhirnya kamu mengikhlaskan diri gitu. Jadi banyak mendapatkan ilham, mendapatkan sebuah informasi gitu. Nah, the Three of Swords, kalau kita ngomongin heartbreak, itu sometimes datangnya dari tadi, kadang-kadang kita menyakiti diri sendiri, gitu. So, you need to wake up. Apa nih tindakan yang menyakiti dirimu sendiri, gitu. Apa yang harusnya stop? Aku percaya semua orang itu punya kemampuan healing masing-masing, gitu. Kadang-kadang kita dikasih rasa sakit untuk kita dibukakan atau ngebuka potensi diri kita untuk healing sendiri, gitu. Jadi, every problem yang happening in your life itu bagian dari rencana semesta, gitu. So, diterima. Kalau tidak diterima, diabaikan, denying, atau bahkan kayak dikubur dalam-dalam, itu akan muncul dengan problem yang lebih besar lagi nantinya, gitu. Karena rasa sakit itu sebenarnya tidak menghilang ya. Ini lebih seperti kitanya semakin besar, kitanya mampu akhirnya meredam rasa sakit tersebut karena kita semakin kuat gitu. Kayak ibaratkan gini, kamu ditusuk jarum, awalnya pasti sakit, tapi karena kitanya semakin kuat ditusuk jarum, ya udah, aku udah pernah ngerasain seperti ini gitu. Jadi ini konsep
kamunya semakin besar dari rasa sakitnya. So, dari energi The Hangman awal-awal, ini ada pelajaran soal keikhlasan awal-awal Agustus. Yang aku lihat di sini juga beberapa dari kalian mungkin akan dapat pesan lewat mimpi, itu cukup strong. This is for people picture September 3 will happen in August. Ada the Queen of Coins. Oke, di pertengahan bulan Agustus, money itu bakalan strong banget. Feeling successful, jadi ini awal-awal mungkin ngerasa sakit, tapi di pertengahan ngerasa sukses gitu. Di area-area pekerjaan, di area-area materi. Dari energi The Queen of Coins, punya kemampuan untuk memberikan, punya kemampuan untuk membagi rezekimu, punya kemampuan untuk ngelakuin tindakan-tindakan yang bisa dibilang kayak bersedekah gitu. Jadi tindakan-tindakan yang filantropis lah gitu, atau jadi lebih dermawan gitu. Dari energi The Two of Wands, I see balance ya. Dari usaha yang kamu lakukan di awal Agustus itu dengan keikhlasan akhirnya datang balancing. Ini energinya calm banget, tenang banget, zen banget ibaratkan di pertengahan Agustus. The Two of Wands itu walaupun ada duality, di sini ada dua sisi yang berbeda di dalam diri, tapi dua sisi tersebut kayak support satu sama lain gitu. Jadi passion, ambisi kamu itu tersalurkan. Ambisi dan spirituality juga tersalurkan. Cinta dan materi tersalurkan. Jadi everything balance. Dan di sini diminta untuk ngelihat bigger picture. Melihat situasi lebih luas lagi, dari kacamata yang lebih luas lagi. Ini diminta untuk bikin planning untuk maybe kayak 6 bulan ke depan gitu. Ini waktu yang bagus di pertengahan karena energinya lagi tenang, lagi happy, lagi zen gitu, lagi damai. Saat punya kedamaian, kamu bikin planning ini akan lebih mantap lagi nantinya. So aku bakal lihat what will happen next in August. The Three of Cups, the World, ada the Four of Cups, the Two of Swords. Do something kalau aku lihat di sini, jangan nunda-nunda ya. Karena kalau aku lihat di sini ada kejenuhan. Mungkin karena monoton keadaannya gitu-gitu terus. Jadi apa yang dilakukan gitu-gitu terus, jadi agak sedikit jenuh. The Four of Cups itu keadaan stuck sebenarnya. Nih, kalau aku lihat di sini, you looking for something. Mungkin dari awal-awal atau dari akhir-akhir Juli kayak kamu mencari sesuatu. Carilah comfort di sini. Ada comfort yang di testing kalau aku lihat. Jadi kadang-kadang kita harus ngelakuin hal-hal yang di luar dari comfort zone kita untuk mencari kenyamanan untuk diri kita gitu. Kenyamanan yang lebih lagi. Ini kamu pernah lihat gak sih kalau lagi WhatsAppan, ngechat di WA, terus kita nunggu orang yang di seberang itu ngechat kita, tulisannya kan typing terus titik-titik gitu, kayak typingnya lama banget. Kadang-kadang kita kan suka nggak sabar ya, ini orang ngomong apa sih gitu. Sama keadaannya sama kamu dan semesta. Semesta nunggu kamu untuk memutuskan sesuatu gitu. Sementara kamu kayak lama banget memutuskan sesuatunya. Jadi putuskan sesuatu. Jadi ini kalau aku lihat ada pertimbangan. Mungkin di pertengahan sampai akhir-akhir Agustus kelamaan nimbang. Kadang-kadang jadinya banyak miss opportunity gitu. Jadi tentuin dari awal, mungkin dari sekarang kamu nonton, kamu mau apa, butuhnya apa, tentuin, fokus ke situ. Jadi jangan gampang terdistraksi. Terus di sini dari energi The Two of Crystal nanti ada pilihan kalau aku lihat. Nah, pilihan yang tadi aku bilang ada pertimbangan gitu. Kalau misalnya bingung, jadi manusia yang bingung, nggak tahu harus mau ngapain, ini kamu akan stuck
di pertimbangan terus-menerus. Tapi kalau kamu orang yang pasti, moral yang kuat, kamu tahu maunya apa, butuhnya apa, saat ada pilihan, kamu mudah untuk memilih, gak bingung jadinya. Jadi gak terjebak dalam ilusi ini. Cuman yang tadi aku bilang, ini yang kalau secara visual yang aku dapetin, semesta tuh nunggu kamu untuk memutuskan sesuatu. Ayo dong. Ayo putuskan sesuatu. Ini bisa saja kalau aku gak tahu mau ngapain. Coba deh, new moon, nanti di bulan Agustus, kamu tinggal cek kalender bulan. New moon itu, fase new moon tuh tanggal berapa, kamu meditasi di tanggal tersebut. Meditasi, kontemplasi, gak usah kemana-mana, gak usah keluar, gitu. Coba untuk journaling juga, scripting juga. Nanti, kalau aku lihat full moon, baru kamu bisa selebrasi. Karena energi The Three of Cups, aku ngeliatnya di akhir-akhir Agustus itu, banyak kesempatan untuk having fun with friends. Cuman saat full moon ini diminta untuk lebih relax, lebih santai, menikmati hidup gitu. Nah, yang tadi aku bilang, saat sudah selebrasi, ini kamu ngerasa whole. Kayak ngerasa kamu memegang dunia lah, gitu. Ini ada complete of a situation. Jadi, situasi yang kemarin selesai, yang nyakitan selesai. Dimulai situasi yang baru. Ini lebih seperti ngomongin fulfillment, ngerasa mampu untuk bisa memenuhi target, gitu. Jadi, ada target atau ada goal-goal yang bisa kamu penuhi. Lalu, di sini tadi yang aku bilang, saat awal-awal coba scripting atau nulis pengennya apa, karena kemungkinan di akhir bulan ini ada konsep self-fulfilling prophecy. Jadi kamu pengennya apa, di akhir bulan kemungkinan akan dapat gitu. Dari energi the world, itu juga kemungkinan bisa travel, kemungkinan bisa menutup bulan ini dengan ngerasa bangga lah sama diri sendiri. Dari energi The Six of Crystal ini, kalau kamu lihat kan perjalanannya dia nggak bawa apa-apa nih. Ibaratkan diri kamu dari awal Agustus nggak bawa apa-apa, tapi kamu akhirnya berjalan menuju, di sini ada pulau yang penuh dengan opportunity. Jadi kayak menuju kehidupan yang lebih banyak peluangnya gitu, lebih banyak rezekinya. So the end of the month itu cukup banyak ngerasa puas ya kalau aku lihat, karena banyak yang terpenuhi. The bottom of the deck ada The Magician. Ayo, kan sesuatu. Ayo dong, jangan nunda-nunda, harus do something, karena everything that you want itu udah ada di dalam diri. Kayak ibaratkan kamu magician, ibaratkan kamu alchemist, kamu punya semuanya, kemampuannya ada, kemampuan magic ada, kemampuan material ada gitu. Just do something, willpower juga ada gitu, ngelakuin sesuatu. Ini waktunya kamu buat bergerak. So, aku bakalan lihat dari Oracle card. Ada obedience, ini waktunya kamu buat bergerak, bikin rules kamu sendiri sebenarnya. Sometimes kamu harus mampu buat gebrakan gitu, harus berani lah, lebih berani dari ibaratkan ngebuka ikatan kamu sendiri gitu. Mungkin dari kemarin terikat sama rules atau peraturan-peraturan yang nggak sesuai sama diri kamu. Ini waktunya kamu buat peraturan kamu sendiri. Ini ada travel, ini ada validasi, kemungkinan akhir pertengahan atau akhir Agustus ada traveling. Ini you need to see a doctor buat health check up. Sarannya, mungkin beberapa dari kalian udah mulai ngerasain ada sesuatu di dalam diri yang kayaknya agak off nih gitu, kok agak sakit nih gitu. Coba deh. Ada art. Ada dua kemungkinan. Kamu buat sesuatu dalam bentuk art, dalam bentuk seni, ini juga akan ngebantu kamu buat surviving atau buat lebih tenang, atau bahkan saat ada momen-momen yang kamu butuh menikmati karya seni untuk bisa lebih tenang. Ini tergantung, bisa kamu buat atau kamu menikmati. So, aku bakalan lihat ke pesannya dari Spirit Guide for you.
Commander Aster, call to action. Take charge, lead by example, walk your talk. Ini diminta untuk ayo lakuin sesuatu. Mungkin kamu sering kasih saran ke orang-orang lain. Ini waktunya kamu lakukan apa yang kamu sarankan ke orang lain. Walk your talk, gitu. Jadi ibaratkan kamu mengaplikasikan apa yang kamu omongin ke orang-orang. Di sini validasi ya. Ini waktunya kamu buat bergerak. Ibaratkan kayak tanya diri kamu, who you are? Siapa dirimu? Atau kamu mau jadi siapa sih? Gitu. Kamu mau jadi apa sih? Ini ada Joel Cool. Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Kamu udah di jalan yang benar. Ambil langkah step by step gitu. Gak bisa langsung lengkap-lengkap, gak bisa loncat-loncat. Langkah dengan pasti. So, kita bakalan lihat ke pesan-pesan untuk dirimu. I am light. Kalau aku lihat kamu akan mendapatkan pemahaman di sini. Mungkin beberapa dari kalian punya keilmuan atau punya knowledge gitu, yang tadinya mungkin membutakan diri kamu karena kamu kebingungan sama kemampuan sendiri, sama power kamu sendiri. Tapi akhirnya nanti power kamu, hal-hal yang bikin kamu bingung kemarin, itu menjadi power kamu gitu. The forest, grounding itu bisa ngebantu, bisa bikin lebih stabil lagi kalau aku lihat, karena energi the forest itu disarankan juga coba deh go back to nature, coba deh ke tempat-tempat yang banyak pohonnya, yang sejuk. I have magical gift. Kamu punya kemampuan yang magical, kamu punya kemampuan yang luar biasa. Your feelings are valid. Jadi juga dengerin feelings kamu. Ada luck. It's happening. Ini ada mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan. 77 keberuntungan. Lalu di sini ada everything I need is within me. Apapun yang kamu butuhkan itu ada di dalam dirimu sendiri. Jadi, this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa buku sliding. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, and next reading. Bye.